sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Kami hormati rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas PT Food Station Cipinang Jaya dan penyampaian pidato Gubernur terhadap Raperda tentang RAPBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014 dipimpin oleh yang terhormat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Bapak Haji Ferial Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini, Selasa 3 Desember 2013, adalah dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas atau PT Food Station Cipinang Jaya dan penyampaian pidato Gubernur terhadap Raperda tentang Rancangan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta serta segenap jajaran eksekutif, yang terhormat para anggota Muspida atau yang mewakili, yang rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati. Mengawali rapat paripurna hari ini, marilah kita panjatkan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat hadir pada rapat paripurna Dewan untuk mendengarkan jawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas atau PT Food Station Cipinang Jaya dan penyampaian pidato Gubernur. Jawaban Gubernur tersebut akan menjadi perhatian dan bahan pembahasan Dewan dalam rapat kerja Badan Legislasi bersama eksekutif dalam pengambilan keputusan pada rapat paripurna yang akan datang. Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebagaimana kita ketahui bersama,
bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan program dan kegiatan yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang disusun dalam bentuk rencana keuangan tahunan daerah yang memuat pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam kaitan itu merujuk pasal 104 dan 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka perlu disusun rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014 sebagai payung hukumnya. Untuk itu, DPRD Provinsi DKI Jakarta sangat berharap rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014 nanti akan memuat rangkaian kegiatan yang memenuhi serta mengakomodasi seluruh kepentingan warga masyarakat Jakarta secara maksimal, sehingga masyarakat dapat merasakan peningkatan kesejahteraan melalui program-program yang menyentuh langsung kepentingan warga Jakarta, terutama masalah kemacetan lalu lintas, penanggulangan banjir, penanganan kebersihan, kesehatan, dan pendidikan yang perlu menjadi prioritas. Dengan demikian, diperlukan sekali kecermatan dan kearifan semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif dalam menentukan mata anggaran, sehingga terhindar dari pemborosan yang tidak saja merugikan, namun juga akan membuat jalannya roda pemerintahan tidak efektif karena terganjal pada hal-hal teknis yang tidak perlu. Selanjutnya, dalam rapat paripurna hari ini, Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus akan menyampaikan pidato pengantar rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Rapat Dewan serta hadirin yang kami hormati, dalam mengawali rapat paripurna ini, sekarang marilah kita dengarkan bersama jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda tentang Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas atau PT Food Station Cipinang Jaya dan pidato pengantar Gubernur Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah tentang RAPBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Kepada Gubernur, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati para anggota DPR RI dan DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, seluruh pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada acara paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka yang pertama, penyampaian jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas PT
Food Station Cipinang Jaya. Dan yang kedua, penyampaian rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014. Eksekutif mengucapkan terima kasih atas pertanyaan, saran, dan komentar yang disampaikan para anggota Dewan melalui pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap materi rancangan peraturan daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah BUMD PT Food Station Cipinang Jaya. Pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut merupakan wujud dan tanggung jawab bersama dalam melaksanakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik di pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan upaya memenuhi kebutuhan konsumsi pangan warga ibu kota. Mengingat banyaknya pertanyaan, saran, dan komentar yang disampaikan para anggota Dewan dalam pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap tanggapan yang bersifat teknis, kiranya dapat dibahas dan dikembangkan pada rapat-rapat kerja komisi bersama eksekutif. Ketua, para wakil ketua, dan anggota Dewan yang saya hormati, pada kesempatan pertama saya akan menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang BUMD PT Food Station Cipinang Jaya. Jawab pertanyaan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Hanura Damai Sejahtera, dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai payung hukum pembentukan peraturan daerah tentang BUMD PT Food Station Cipinang Jaya dapat saya jelaskan sebagai berikut. PT Food Station Cipinang Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi, penjualan, pergudangan, dan pengangkutan bahan pangan atau beras dan menjalankan fungsinya menjaga ketahanan pangan di wilayah DKI Jakarta. Salah satu yang menjadi dasar hukum pembentukan peraturan daerah tentang BUMD PT Food Station Cipinang Jaya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara de facto, karena pemegang saham mayoritas adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka PT Food Station Cipinang Jaya merupakan BUMD. Namun, secara de jure belum berstatus BUMD. Oleh karena itu, mengacu pada undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas, maka diperlukan pemberian status BUMD melalui peraturan daerah. Menanggapi komentar fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenai hasil kajian akademik tentang pendapatan perusahaan yang menurun selama periode tahun 2007-2011 dan kondisi bisnis, dapat saya jelaskan bahwa hal itu disebabkan penurunan volume perdagangan beras ketan impor akibat pembatasan kuota. Dapat saya tambahkan, walaupun kondisi bisnis yang ada saat ini sudah dalam keadaan kapasitas penuh untuk melaksanakan peran PT Food Station Cipinang Jaya sebagai buffer stock, eksekutif mendapat dengan fraksi diperlukan pengembangan bisnis. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Demokrat dan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenai sistem informasi bahan pangan dan stabilisasi supply, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Sistem informasi bahan pangan antara lain mencakup informasi jumlah ketersediaan dan jangka waktu ketersediaan stok pangan, lokasi supply, stok bahan pangan, dan informasi harga yang dapat menjaga pemenuhan kebutuhan jika terjadi sesuatu yang darurat di DKI Jakarta. Dengan informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui ketersediaan bahan pangan dan harga, termasuk jika terdapat harga yang ekstrim, padahal stok pangan mencukupi kebutuhan konsumsi warga DKI Jakarta. Dapat saya tambahkan, PT Food Station Cipinang Jaya akan bekerja sama dengan produsen di sentra-sentra produksi untuk membangun jaringan pasar-pasar di tingkat kelurahan sebagai buffer stock. Dapat Dewan yang saya hormati, menjawab pertanyaan fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera,
fraksi Partai Amanat Nasional Partai Kebangkitan Bangsa dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengenai persyaratan anggota Dewan Komisaris dan kesiapan SDM perusahaan dapat saya jelaskan sebagai berikut. Proses pemilihan dan penunjukan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tetap dilakukan dengan menggunakan mekanisme rapat umum pemegang saham atau RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai pemegang saham mayoritas, eksekutif akan mencalonkan personal sebagai komisaris dan direksi dengan mengutamakan kapabilitas, profesionalitas, dan aksesabilitas dari calon yang bersangkutan. Mekanisme pencalonan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk diusulkan pada RUPS PT Food Station Cipinang Jaya menggunakan mekanisme terbaik melalui undang Fit and Proper Test. Eksekutif telah melakukan restrukturisasi pada jajaran direksi dan komisaris dengan menempatkan personel yang profesional di bidangnya, antara lain pada jajaran direksi telah ditempatkan mantan Direktur Utama PT Pertani Persero dan pada jajaran komisaris telah ditempatkan personil dari kalangan teknokrat yang sesuai dengan keahliannya, yaitu doktor di bidang ekonomi. Eksekutif mengucapkan terima kasih atas saran dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan fraksi Partai Amanat Nasional Partai Kebangkitan Bangsa mengenai perlunya dikembangkan bisnis retail bahan pangan. Eksekutif sependapat dengan fraksi. Sejalan dengan hal tersebut, eksekutif mengucapkan terima kasih kepada fraksi Partai Demokrat yang mengusulkan agar eksekutif membuat regulasi mengenai harga-harga dan menjadi stabilisator perekonomian daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Eksekutif sependapat pentingnya PT Food Station Cipinang Jaya bersinergi dengan PD Pasar Jaya. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Gerindra mengenai efektivitas modal dasar dapat saya jelaskan sebagai berikut. Dana yang akan disetor untuk memenuhi modal dasar sebesar 1,5 triliun untuk memenuhi kecukupan modal disetor sebesar minimal 25% dari modal dasar. Dana tersebut tidak sepenuhnya tunai. Sebagian berasal dari penyertaan aset-aset yang saat ini dimiliki perusahaan. Modal dalam bentuk dana tunai dari penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan digunakan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha melalui strategi bisnis yang sudah disusun. Penambahan modal untuk PT Food Station Cipinang Jaya akan digunakan sebagai stimulan dan penciptaan kondisi agar perusahaan dapat melaksanakan misinya dengan baik. Perusahaan juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana operasional dan pengembangannya. Seiring dengan perkembangan bisnis perusahaan, dapat saya tambahkan pada saat didirikan modal dasar perseroan sebesar 1 miliar dengan modal disetor 300 juta rupiah. Dan komposisi kepemilikan saham saat ini masih sama, yaitu pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki saham 74,60% dari total saham dan selebihnya dimiliki pihak swasta atau perorangan. Menanggapi fraksi Partai Gerindra yang mengkhawatirkan adanya tumpang tindih antara PT Food Station Cipinang Jaya dengan PD Pasar Jaya sesuai anggaran dasar, maksud pendirian PT Food Station Cipinang Jaya adalah sebagai pasar induk dan PD Pasar Jaya sebagai pasar eceran. PT Food Station Cipinang Jaya dan PD Pasar Jaya memiliki core bisnis yang berbeda. PT Food Station Cipinang Jaya lebih berfokus pada perdagangan dan distribusi komoditas bahan pangan, khususnya beras, dan yang terkait dengan perdagangan besar dan distribusi bahan pangan pokok, gudang beras, toko beras, dan pengangkutan beras. Sedangkan PD Pasar Jaya, core bisnisnya adalah pengelolaan pasar dan bukan perdagangan komoditas.
Menjawab pertanyaan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan fraksi Partai Demokrat terkait menjaga stok beras dan peran PT Food Station Cipinang Jaya dapat saya jelaskan sebagai berikut. Untuk menjaga stabilisasi stok dan harga beras, perusahaan melakukan kerjasama dengan Bulog dalam hal penyaluran beras operasi pasar. Sedangkan untuk pemasarannya, tenaga perantara berperan sebagai penghubung antara pedagang daerah dengan pedagang di pasar induk beras Cipinang. Dapat saya tambahkan, stok beras yang ada di pasar induk beras Cipinang adalah stok yang dimiliki pedagang. Buffer stok yang merupakan persediaan beras yang dimiliki PT Food Station Cipinang Jaya diarahkan untuk menjaga ketersediaan beras dan pengendalian harga di seluruh wilayah DKI Jakarta. Dapat saya tambahkan, peran yang dijalankan PT Food Station Cipinang Jaya berpegang pada prinsip perolehan keuntungan dan berbeda dengan Bulog. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan fraksi Hanura Damai Sejahtera mengenai hubungan kebijakan food security dengan rencana menjadikan PT Food Station Cipinang Jaya sebagai BUMD, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Instrumen kebijakan ketahanan pangan yang menjadi tugas pemerintah berbeda dengan instrumen operasional perusahaan. Dari aspek misi, apabila distribusi pangan dilaksanakan secara efisien oleh perusahaan, secara otomatis perusahaan memperoleh keuntungan yang wajar, dan di sisi lain kecukupan pangan masyarakat terjamin dengan tingkat harga terjangkau. Food security sudah ditetapkan sebagai salah satu program dan isu strategis dalam RPJMD 2013-2018. Ketua, para wakil ketua dan anggota dewan yang terhormat, menanggapi pertanyaan fraksi Partai Golongan Karya mengenai kinerja usaha kontribusi PT Food Station Cipinang Jaya terhadap pendapatan asli daerah atau PAD, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Manajemen PT Food Station Cipinang Jaya mencanangkan penguatan manajemen dengan fokus utama pada 1. Pendefinian dan review ulang atas visi, misi, dan strategi bisnis perusahaan. 2. Pembenahan proses bisnis internal melalui perbaikan SOP dan pembuatan sistem informasi manajemen, baik keuangan, SDM, operasional, dan lain-lainnya. 3. Penguatan SDM dengan memberikan pelatihan workshop tentang pembentukan karakter, PSQ, pengetahuan keuangan, pelatihan manajerial, dan pelatihan organisasi. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Golongan Karya mengenai kesiapan PT Food Station Cipinang Jaya menghadapi tantangan global dan saran pentingnya menyediakan pusat distribusi atau terminal agro di luar DKI Jakarta, dapat saya jelaskan sebagai berikut. PT Food Station Cipinang Jaya akan melaksanakan rencana strategis penguatan peran perusahaan dalam ketahanan pangan, antara lain kerjasama pembuatan kawasan pangan di luar DKI Jakarta untuk menjamin pasokan bagi DKI Jakarta, penyiapan PT Food Station Cipinang Jaya sebagai LC gudang, memudahkan pengendalian pasokan pangan bagi warga DKI Jakarta dengan pendirian outlet-outlet distribusi PT Food Station Cipinang Jaya di kelurahan se-DKI Jakarta berbasis teknologi informasi, dan melakukan perubahan internal di bidang organisasi, SDM, dan proses bisnis internal. Masih menanggapi fraksi Partai Golongan Karya yang menyarankan perlunya menyediakan terminal agro di luar DKI Jakarta sebagai pusat distribusi beras, buah-buahan, dan lain-lain. Eksekutif juga sependapat dengan fraksi Hanura Damai Sejahtera dalam mewujudkan ketahanan pangan. Petani lokal tidak boleh terpinggirkan. Hal ini sejalan dengan rencana pengembangan bisnis PT Food Station Cipinang Jaya yang akan melakukan pengembangan kawasan pangan. Melalui eksistensi kawasan pangan diharapkan menjamin suplai beras,
pemberdayaan petani melalui pemberian akses di bidang permodalan, teknologi, dan pemasaran. Menanggapi fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar PT Food Station Cipinang Jaya peduli lingkungan eksekutif sependapat dengan fraksi. Selama ini PT Food Station Cipinang Jaya telah melakukan upaya untuk mengatasi banjir penanggulangan air limbah yang disebabkan buruknya kondisi saluran air di luar pasar induk beras Cipinang. Ketua, para wakil ketua, dan segenap anggota dewan yang saya hormati. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan indikator ekonomi yang menjadi latar belakang penyusunan peraturan daerah APBD tahun 2014 terkait dengan rencana target ekonomi makro 2014. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2014 diproyeksikan akan tumbuh sebesar 6,1 sampai dengan 6,5%. Faktor yang menjadi pendorongnya adalah perbaikan perekonomian global yang meningkatkan kembali kinerja ekspor dan peningkatan konsumsi karena membaiknya daya beli masyarakat, serta peningkatan permintaan domestik karena dampak positif pelaksanaan pemilu tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat yang diikuti oleh stabilitas harga-harga kebutuhan pokok serta asumsi tidak adanya kebijakan kenaikan harga BBM oleh pemerintah pusat akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pada tahun 2014 inflasi diperkirakan akan berada pada kisaran 5-6%, lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yang diproyeksikan sebesar 9-10%. Dengan demikian, berdasarkan perkiraan indikator makroekonomi tersebut, perekonomian DKI Jakarta tahun 2014 diharapkan akan lebih baik dibandingkan tahun 2013. Bapak Dewan yang saya hormati, sebelum menjelaskan besaran rancangan peraturan daerah APBD tahun 2014, izinkan eksekutif menjelaskan mengenai kebijakan umum dalam rancangan APBD yang meliputi kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan antara lain pada kebijakan pendapatan asli daerah yang difokuskan untuk melakukan penyesuaian dasar pengenaan pajak daerah dan tarif pajak daerah tertentu, memperluas basis pajak yang dilakukan melalui online sistem, memberlakukan pajak rokok, meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis badan usaha milik daerah, serta mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian kebijakan dana perimbangan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat untuk peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak serta perolehan dana alokasi umum. Kemudian kebijakan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan fokus pada penerimaan dana bantuan operasional sekolah, tunjangan guru sertifikasi dan non-sertifikasi, serta melakukan koordinasi untuk pencairan hibah MRT. Kemudian dalam kebijakan belanja daerah diarahkan antara lain untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat, antara lain belanja gaji dan tunjangan pegawai, pembayaran tapping fee, pembayaran rekening penerangan jalan umum, serta pembayaran belanja telepon, air, listrik, dan internet di masing-masing SKPD UKPD. Memenuhi kebijakan terkait belanja prioritas antara lain dengan melaksanakan program unggulan dan program prioritas dalam rangka pencapaian visi misi RPJMD.
dan mendukung kebijakan program prioritas pemerintah pusat dalam mewujudkan Project, Pro-Growth, Pro-Environment, serta percepatan pencapaian MDGs, dan mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam musrenbang, serta meningkatkan kerjasama Jabodetabek dan peran Jakarta sebagai ibu kota negara. Memenuhi kebijakan terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah antara lain dengan melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional SKPD UKPD, meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten hingga provinsi, termasuk penguatan kecamatan dan kelurahan yang pelaksanaannya harus transparan sampai pada tingkat RW, serta melakukan efisiensi jumlah kegiatan dan proporsi kegiatan. Kemudian kebijakan terkait belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang dialokasikan sesuai dengan tingkat rasionalitas. Sedangkan untuk kebijakan pembiayaan daerah, sumber penerimaan pembiayaan tahun 2014 direncanakan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2013 dan pencairan pinjaman untuk program Jakarta Emergency Dressing Initiative. Adapun untuk pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk pembayaran utang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal pemerintah daerah. Ketua, para wakil ketua, dan anggota dewan yang saya hormati. Selanjutnya izinkan saya menjelaskan besaran rancangan peraturan daerah APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Total RAPBD tahun 2014 mencapai 69,50 triliun rupiah atau meningkat 38,70% dibandingkan dengan APBD perubahan tahun 2013 sebesar 50,10 triliun rupiah dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan daerah tahun 2014 direncanakan sebesar 62,21 triliun rupiah atau meningkat sebesar 53,07% dari APBD perubahan tahun 2013 sebesar 40,64 triliun rupiah. Rencana pendapatan daerah tersebut diharapkan berasal dari pendapatan asli daerah sebesar 39,55 triliun dan dana perimbangan sebesar 15,27 triliun rupiah dan lain-lain daerah pendapatan daerah yang syah sebesar 7,38 triliun rupiah. Sementara untuk pendapatan asli daerah diharapkan diperoleh dari pajak daerah sebesar 32,50 triliun rupiah, retribusi daerah sebesar 1,76 triliun rupiah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 1 triliun rupiah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang syah sebesar 4,29 triliun rupiah. Untuk dana perimbangan direncanakan berasal dari bagi hasil pajak sebesar 14,70 triliun rupiah, bagi hasil bukan pajak sebesar 250 miliar rupiah, dan dana alokasi umum sebesar 320 miliar rupiah. Dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebesar 17,16 triliun rupiah. Belanja unggulan dan prioritas dalam pencapaian visi dan misi RPJMD dialokasikan sebesar 31 triliun rupiah yang akan digunakan untuk 1. Pencapaian visi menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah, dan lain-lain, antara lain meliputi pengembangan sistem transportasi melalui pembebasan lahan koridor MRT, pembangunan jalan layang KPN Tendian Blok M Ciledug,
pengadaan armada busway, pengadaan bus untuk permajaan angkutan umum reguler, pembangunan busway layak, serta revitalisasi terminal bus. Antisipasi banjir, rob, dan genangan melalui pembebasan lahan Cengkareng Green 2, Kali Pesanggerahan, Angke, Sunter, pembangunan dan penguatan tanggul, pengerukan sungai dan saluran, pengerukan waduk, situ, dan embung, pengembangan sistem powder, pembangunan pompa, pelaksanaan groundbreaking tanggul pengaman pantai, serta pelaksanaan JD. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pembuatan sumur resapan dan lubang biopori, peningkatan kualitas air sungai, pengelolaan air limbah, penanganan kebersihan dan serta revitalisasi kebun binatang Ragunan. 2. Pencapaian misi menjamin ketersediaan dunia dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota di antaranya. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan bangunan kota melalui pengadaan lahan untuk lokasi rusun, pembangunan rumah susun sewa yang terpadu dengan fasilitas pasar, kesehatan dan olahraga, penataan dan pembangunan kampung deret, serta pembangunan pipa transmisi air bersih dari perbatasan Jakarta sampai dengan Muara Karang. Kemudian peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau melalui pembebasan lahan dan pembangunan taman waduk radio, serta pembebasan lahan dan pembangunan ruang terbuka hijau interaktif, hutan, dan makam. Ketiga, pencapaian misi membangun pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik di antaranya. Peningkatan kualitas pendidikan melalui penerapan Kartu Jakarta Pintar, melihat total gedung sekolah, penyediaan bantuan operasional buku, serta pemberian hibah ke sekolah swasta. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan Kartu Jakarta Sehat, pembangunan RSUD, rehab total puskesmas, serta pelayanan kesehatan di pasar tradisional dan rumah susun. Kemudian peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan pelayanan prima di 267 kelurahan dan 44 kecamatan, serta rehab dan pembangunan gedung kantor camat dan lurah. Keempat, pencapaian misi membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota. Di antaranya, pembangunan budaya multikultur melalui pengembangan pusat kebudayaan Betawi, penataan kawasan kota tua, pembangunan Masjid Raya Jakarta, penyelenggaraan event budaya bertaraf internasional, dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga dan pemuda melalui pembangunan stadion BMB dan rehab gelanggang remaja di kecamatan. Kelima, pencapaian misi mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan rencana tata ruang wilayah di antaranya. Pemanfaatan ruang kota melalui penataan jalur pedestrian, pembangunan JPO bawah tanah antar gedung, perbaikan trotoar, serta pembangunan ruang bawah tanah kawasan Monas berupa lorong jalan kaki, area parkir, dan area pertunjukan. Pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja melalui pembangunan dan rehab lokasi binaan pasar untuk PKL, pembebasan lahan untuk PKL, penataan dan relokasi PKL, serta penyelenggaraan night market di 5 wilayah kota dan provinsi. Ketua, para wakil ketua, dan anggota dewan yang saya hormati, pada bagian akhir dari penyampaian rancangan peraturan daerah APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014, berikut ini saya sampaikan mengenai pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan pada tahun 2014 direncanakan sebesar Rp7,28 triliun yang berasal dari Silva tahun 2013 serta pinjaman Bank Dunia untuk program JD
Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 6,63 triliun rupiah yang akan digunakan untuk pembayaran utang pokok yang jatuh tempo sebesar 9,39 miliar rupiah serta penyertaan modal pemerintah sebesar 6,62 triliun rupiah untuk PT MRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo, PD Pal Jaya, PT Bank DKI, PD Dharma Jaya, PT Food Station Cipinang, PD Pembangunan Sarana, dan PT Kawasan Berikat Nusantara. Penjelasan secara lebih rinci mengenai pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dapat dilihat dalam nota keuangan serta lampiran RAPBD tahun 2014 yang juga telah disampaikan kepada pimpinan dan para anggota Dewan. Ketua, para wakil ketua, dan anggota Dewan yang saya hormati, sebelum mengakhiri penjelasan ini, saya ingin menyampaikan bahwa rancangan peraturan daerah APBD tahun 2014 adalah penjabaran program tahun kedua peraturan daerah tentang RPMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017. Saya berharap kepada seluruh masyarakat jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan segenap anggota Dewan dapat mendukung upaya peletakan landasan pelaksanaan target-target pembangunan dalam jangka menengah 5 tahun yang akan datang. Mengingat APBD juga merupakan stimulan dalam pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, saya berharap kiranya rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. Demikian penyampaian secara garis besar penyampaian jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang BUMD PT Food Station Cipinang Jaya dan penyampaian rancangan peraturan daerah APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Saya harapkan penjelasan ini dapat membantu memperlancar pembahasan pada rapat-rapat fraksi dan komisi sehingga Dewan dapat mempertimbangkan dengan seksama untuk dapat menyetujui kedua rancangan peraturan daerah tersebut menjadi peraturan daerah. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan ridho-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur dan yang terhormat Bapak Ketua DPRD dipersilakan menuju tempat yang telah disediakan. Hadirin dimohon berdiri. Yang terhormat Bapak Gubernur dan yang terhormat Bapak Ketua DPRD dipersilakan menuju tempat semula. Hadirin dipersilakan kembali. Terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur yang telah menyampaikan jawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah Perkebunan Terbatas atau PT Food Station Cipinang Jaya dan pidato pengantar rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Selanjutnya, pidato rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014 tersebut akan dicermati lebih lanjut dan menjadi bahan pembahasan bagi fraksi-fraksi untuk menyusun pemandangan umum fraksi-fraksi yang akan disampaikan dalam rapat paripurna pada hari Rabu besok, tanggal 4 Desember 2013. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara rapat paripurna Dewan hari ini, dan atas perhatian hadirin saya ucapkan terima kasih, dan dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, rapat paripurna ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.